Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pelajaran ekonomi kelas 11 semester 1 dengan materi bab 4 yaitu indeks harga dan inflasi. Materi pokok pada pertemuan 2 ini kita akan membahas perhitungan angka indeks tertimbang. Untuk perhitungan indeks harga tertimbang ini terdapat 5 metode. Yang pertama metode Laspeyres, yang kedua metode Paasche, yang ketiga metode Dробis, yang keempat metode Irving, dan yang kelima metode Marshall. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu apa sih yang dimaksud dengan angka indeks tertimbang. Jadi indeks tertimbang ini memberikan bobot yang berbeda terhadap setiap komponen. Jadi berbeda halnya dengan yang sebelumnya kita bahas, yaitu angka indeks tidak tertimbang yang menganggap semua komponen itu bobotnya sama. Sedangkan angka indeks tertimbang itu setiap komponennya memiliki bobot yang berbeda-beda. Hal ini dilakukan karena pada dasarnya setiap barang dan jasa mempunyai tingkat utilitas atau manfaat dan kepentingan yang berbeda. Oke, langsung saja kita masuk ke rumus-rumus untuk menghitung angka indeks tertimbang. Seperti yang sudah dijelaskan di awal bahwa untuk menghitung angka indeks tertimbang terdapat 5 metode perhitungan. Langsung saja kita membahas metode yang pertama, yaitu metode Laspeyres. Nah, di metode Laspeyres ini IL itu menunjukkan indeks Laspeyres. Kemudian di sini ada sigma. Sigma ini adalah jumlah dari perkalian PN dikali Q0 dibagi sigma P0 dikali Q0 dikali 100%. Untuk PN sendiri artinya harga tahun yang akan dihitung angka indeksnya. Sedangkan P0 adalah harga tahun dasar. Dan Q0 adalah kuantitas pada tahun dasar. Pokoknya N itu adalah yang akan dihitung angka indeksnya, sedangkan 0 itu adalah tahun dasarnya. Selanjutnya yang kedua ada metode Paasche. Di metode ini terdapat rumus IP sama dengan sigma PN dikali Qn dibagi sigma P0 dikali Qn dan dikali 100%. Nah, untuk memudahkan dalam mengingat metode Laspeyres dan metode Paasche ini, bisa kita lihat di metode Laspeyres ini IL dikali Q0, yaitu kuantitas tahun dasar. Sedangkan di metode Paasche dikalikan Qn atau kuantitas tahun yang dihitung angka indeksnya. Jika kita amati di kedua rumus ini, bisa kita lihat yang pertama PN dibagi P0, dan di metode Paasche juga PN dibagi P0. Yang membedakan di sini adalah untuk Laspeyres dikalikan Q0 dan untuk Paasche dikalikan Qn. Kemudian untuk metode yang ketiga ada metode Dробis and Bouilly. Ide ini melambangkan indeks Dробis. Kemudian di sini rumusnya ada ID sama dengan IL ditambah IP dibagi 2. Yang artinya adalah IL adalah indeks Laspeyres dan IP adalah indeks Paasche. Jadi untuk menghitung dengan metode Dробis ini, kalian terlebih dahulu harus menghitung metode Laspeyres dan menghitung metode Paasche. Kemudian baru hasil perhitungan metode Laspeyres ditambah hasil perhitungan Paasche dan kemudian dibagi 2. Selanjutnya kita masuk ke metode yang keempat, yaitu metode Irving. Nah, IF ini melambangkan Irving-Fisher atau angka indeks Irving-Fisher.
Dan rumusnya adalah IF sama dengan hasil akar IL dikali IP. Nah, berarti hampir sama dengan yang tadi. Yang pertama kita hitung dulu IL-nya atau indeks last period, lalu dikali IP atau indeks fase. Kemudian hasil perkalian tersebut diakarkan. Kemudian metode yang terakhir ada metode Marshall. IM tersebut melambangkan indeks Marshall atau angka indeks Marshall. Kemudian rumusnya di sini ada sigma Q0 ditambah Qn dikali Pn, kemudian dibagi sigma Q0 ditambah Qn dikali P0, kemudian dikali 100%. Kemudian sekarang kita langsung masuk ke contoh soal yang pertama. Perhatikan tabel berikut ini. Di sini tersedia bermacam-macam barang, ada barang A, B, C, D, dan E. Jadi ada 5 jenis barang. Kemudian di sini ada harga tahun 2014 dan harga tahun 2015. Dan di sini ada kuantitas tahun 2014 dan kuantitas tahun 2015. Pertanyaannya adalah hitunglah angka indeks last period tahun 2015. Oke, kita langsung masuk ke cara penyelesaiannya. Tapi sebelum itu kita ingat terlebih dahulu untuk rumus last period adalah IL sama dengan sigma Pn dikali Q0 dibagi sigma P0 dikali Q0 dikali 100%. Nah, maksud dari sigma Pn dikali Q0 itu tadi ada 5 jenis barang. Nah, untuk mempermudahkan pekerjaan, kalian harus membuat tabel yang baru yang berisi hasil perkalian Pn dikali Q0 dan P0 dikali Q0. Sebagai contoh di sini kita lihat Pn pada tahun 2015 nilainya adalah 300 dikali Q0 yaitu 50 unit pada tahun 2014, hasilnya adalah 15.000. Begitu juga dengan hasil P0 dikali Q0. Kita lihat bahwa P0 tahun 2014 adalah 200 dikali Q0 adalah 50 unit yang hasilnya adalah 10.000. Hasil penjumlahan dari 200 dikali 50 yaitu 10.000. Silakan untuk selanjutnya dihitung seperti tadi. Untuk macam barang yang B dihitung seperti awal perhitungan yang tadi, Pn dikali Q0 untuk barang B. Pn itu adalah yang dihitung angka indeksnya. Nah, tadi kan yang diminta adalah indeks pada tahun 2015, berarti yang ini. Kemudian dikalikan Q0. Q0 itu adalah harga tahun dasar. Tahun dasarnya adalah tahun 2014. Sekarang tinggal dikalikan saja. 350 dikali 100, hasilnya adalah 35.000. Begitu juga selanjutnya, tinggal dihitung saja. Nah, yang dimaksud sigma Pn dikali 0 dibagi sigma P0 dikali Q0 adalah yang ini. Hasil penjumlahan dari hasil perkalian ini. Berarti yang 210.000 ini adalah hasil sigma Pn dikali Q0 dan yang 200.000 adalah hasil penjumlahan dari sigma P0 dikali Q0. Nah, sudah ketemu nih sigmanya, hasil penjumlahan dari perkaliannya. Nah, selanjutnya langsung kita hitung saja, masukkan ke rumusnya. Sekarang kita masukkan hasil dari sigma Pn dikali Q0 adalah 210.000 dan sigma
P0 dikali Q0 adalah 200.000. Tinggal dikalikan saja 100%, hasilnya adalah 105%. Artinya terjadi kenaikan harga sebesar 5% pada tahun 2015. Nah, misalkan hasilnya 95%, berarti 95% dikurangi 100%, hasilnya adalah minus 5%. Berarti kalau minus terjadi penurunan harga. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal 2. Di sini tabelnya masih sama seperti tadi, hanya saja di sini yang diminta adalah hitunglah angka indeks fase pada tahun 2015. Oke, kita mulai saja ke pembahasannya. Nah, kita lihat dulu rumusnya. IP sama dengan sigma PN dikali QN dibagi sigma P0 dikali Q0 dikali 100%. Nah, cara menghitungnya sama. Hanya saja kalau yang last period itu menggunakan kuantitas tahun dasar atau Q0, sedangkan kalau metode fase ini kuantitas yang dihitung tahun angka indeksnya. Nah, jadi ini menggunakan Qn. Cara menghitungnya juga sama, kita harus menggunakan tabel tambahan. Nah, di sini adalah Pn dikali Qn, kemudian P0 dikali Qn. Nah, kemudian P0 yang mana? Tadi kan yang ditanyakannya adalah harga tahun 2015, berarti harga di sini P tahun 2015 di sini. Kemudian Qn, Q itu kuantitas, N itu tahun yang dihitung angka indeksnya, yaitu tahun 2015, yaitu Qn. Kemudian P0 dikali Qn. P itu harga, kemudian 0 itu tahun dasar, berarti di sini tahun 2014. Dan Qn-nya sama, di sini kuantitas tahun 2015. Selanjutnya tinggal kita hitung saja Pn dikali Qn. Di sini PN-nya tahun 2015 adalah Rp300 dikali Qn 2015 adalah 100 unit. Hasilnya adalah 30.000. Selanjutnya kita coba lihat di sini P0 dikali Qn. P0 di sini adalah harga tahun 2014, yaitu Rp200 dikali Qn. Q itu kuantitas, N tahun 2015, berarti 100 unit. Jadi 200 dikali 100 unit sama dengan Rp20.000. Oke, selanjutnya untuk macam barang B sampai E silahkan dikalikan, caranya sama seperti tadi sehingga menghasilkan jumlah Pn dikali Qn adalah 242.500 dan P0 dikali Qn adalah Rp240.000. Selanjutnya tinggal kita masukkan ke rumus. Oke, yang kita masukkan adalah hasil penjumlahan dari perkalian Pn dikali Qn adalah Rp242.500 dibagi sigma P0 dikali Qn, yaitu 240.000, dan dikali 100%, hasilnya 101,04%. Artinya terjadi kenaikan harga sebesar 1,04% pada tahun 2015. Cara menghitungnya tinggal kita masukkan 101,04% dikurangi 100% sama dengan 1,4%. Berarti terjadi kenaikan harga. Baik, karena keterbatasan waktu, terjadi durasi video yang terlalu panjang,
Saya cukupkan terlebih dahulu untuk materi kali ini. Sampai bertemu kembali di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.